Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amman ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang beriman rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan Shaum Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini yang ke-14 hari. Sudah hampir setengah perjalanan kita melaksanakan Shaum. Mudah-mudahan Shaum yang telah kita lakukan selama 14 hari ke belakang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya bahwa kita berharap Shaum Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena kata Rasulullah, tidak ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan diri ke neraka itu kecuali Shaum Ramadan atau kecuali saum gitu ya, kecuali saum, terkhusus Shaum Ramadan. Kemudian ternyata di perjalanan kita melihat juga sebenarnya banyak orang-orang muslim yang tidak menganggap saum itu sebagai sebuah keistimewaan bagi dirinya ketika apakah dia melaksanakannya, apalagi dia tidak menjadikan sebagai momen yang penting untuk beribadah. Bahkan dengan sengaja mereka tidak berpuasa. Saya lihat sendiri kemarin ketika ke wilayah itu banyak anak-anak muda, anak-anak sekolah yang kelihatan minum-minum bahkan ya dengan sangat terbuka. Mereka tidak merasa malu dengan Allah apalagi dengan manusia. Mungkin karena kebodohan terhadap agama ya, sehingga mereka mau melakukan hal seperti itu akibat bodoh terhadap agama. Sehingga benarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW di dalam hadisnya, rubba so'imin khadduhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Jadi puasanya itu dilaksanakan ada sampai seharian penuh, sebulan penuh, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu orang yang berpuasa dengan menjaga makan minum saja, tetapi perilaku, ucapan, pikiran, hati tidak mereka gunakan juga sebagai bagian dari yang harus ditahan puasakan, imsak itu sendiri. Apalagi orang yang mereka tidak berpuasa sama sekali, wah itu sudah parah deh ya, sudah parah. Nah kalau ada orang yang kita berpuasa sama siaran penuh gitu, jadi kalau jelas makan minum itu sudah barang tentu sangat dilarang, diharamkan. Nah apa saja selain makan dan minum ini supaya ketika kita berpuasa kita mendapatkan keriduan, rahmat dan pahalanya dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hal-hal yang dapat menyebabkan pahala kita menjadi rusak, bahkan bisa hancur adalah berkata dusta. Istilahnya itu qaulazur, perkataan yang dusta, perkataan bohong. Banyak berbohong. Zur itu lebih banyak perkataan yang merusak pahala. Jadi perkataan yang membuat puasa seorang muslim bisa sia-sia dan hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Nah Rasulullah SAW bersabda, man lam yada qaulazur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi yang pertama perkataan dusta. Jadi perkataan dusta itu ya berbohong. Di sini tidak ada batasan apa berbohongnya, berbohong hal yang sifatnya itu penting atau tidak penting. Contoh kalau yang penting berkaitan dengan masalah pembuktian, kesaksian.
ya, atau sumpah tapi bohong. Kalau yang tidak penting ya mungkin seperti kita ngobrol biasa, mengarang-ngarang gitulah, mengarang-ngarang. Memang tidak penting, mengaku-ngaku dia telah bertemu dengan seorang kiai gitu. Akan tidak penting sebenarnya. Nah, itu tidak boleh. Menurut Imam As-Suyuti, yang disebut dengan azur itu adalah berkata dusta dan memfitnah. Ada dua malah ini. Sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensi yang telah Allah larang. Jadi perbuatan ini sangat dilarang dan bisa merusak pahala puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, lagu, sia-sia dan rapas, bersifat porno dan mesum. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syam minal akli wa syarab. Innama syam minal lagwi wa rafath. Fa in sabaka hadun au jahula alaika faltakun inni shaimun, inni shaimun." Saum itu bukan sebatas makan dan minum saja. Tetapi saum itu sesungguhnya adalah menahan diri dari perbuatan lago, perkataan lago, ya, dan rapas. Apabila ada orang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, maka katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Yang pertama, ini berkaitan dengan saum yang sesungguhnya. Jadi makan dan minum saja itu tidak memiliki arti apa-apa kalau tidak meninggalkan ropas dan rago, gitu ya. Lago dan ropas. Jadi lago di sini adalah dua-duanya perkataan. Perkataan yang bersifat sia-sia, tidak penting, ya, tidak bermanfaat, tidak maslahat. Kemudian ropas adalah perkataan yang mengarah pada hal-hal yang sifatnya pornoisme, mesumisme, itu ya. Nggak boleh itu. Bahkan kalau ada orang yang sengaja berbuat usil kepada kita, kita bilang, "Sore, aku sedang berpuasa, jangan macam-macam, udah diam aja." Nah, itu tidak mau tidak atau tidak boleh tidak kita harus tinggalkan kalau kita ingin mendapatkan pahala yang penuh. Jadi bagaimana tuh? Nah, dalam hal ini memang ada istilah diam itu emas, ya. Diam itu emas. Jadi daripada kita tidak bisa berkata yang baik dan benar, lebih baik kita diam saja. Hal terbaik adalah kita diam. Itu supaya bisa menahan diri. Karena lebih banyak hal-hal yang bersifat kemaksiatan itu bermula dari ucapan dulu. Apalagi kalau orang yang tidak berpuasa. Baik sekali ya. Jadi karena puasa ini merupakan bagian dari ibadah yang dimuliakan Allah, sehingga ya, hal-hal yang bersifat bisa menyebabkan pahala kita rusak, hancur, harus kita tinggalkan. Apapun lah, menggunjing, menggibah, memfitnah, marah-marah dan sebagainya. Itu ya. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak bisa meninggalkan hal-hal yang seperti itu? Ya, itu risiko sendiri. Risiko dia capek gawe teka pake, ya. Capek-capek puasa sebulan penuh, tetapi ternyata tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk sehingga tidak dapat pahala. Kasihan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berupaya untuk menahan diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan puasa kita menjadi rusak, ya. Puasa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memohon kekuatan iman, kekuatan amal soleh kita sehingga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.